Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di acara Podcast Belajar bersama Kakak 7 Peminatan. Saya Debbie yang bakalan nemenin kalian dalam ngobrol santai mengenai peminatan-peminatan yang ada di kesehatan masyarakat. Nah, kita mengangkat tema Set Your Goals, Achieve Your Success, and Make Your Dream. Supaya teman-teman bisa lebih yakin nih dalam menentukan arah akademik dan karir di masa depan. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pasti banyak dari kalian yang masih penasaran nih sama peminatan epidemiologi ini seperti apa sih? Kemudian apa aja yang dipelajari dan lulusannya nanti bisa kerja di mana aja. Tenang aja karena di sini kita udah kedatangan dua narasumber keren dari peminatan epidemiologi. Ada Kak Esa Hidayatul sebagai perwakilan peminatan epidemiologi angkatan 2021 dan Kak Dian Safitri sebagai ketua peminatan epidemiologi angkatan 2022. Mungkin sebelumnya Kak Esa dan Kak Dian bisa perkenalan terlebih dahulu ke teman-teman penonton nama panjang dan nama panggilannya. Mungkin bisa dari Kak Esa. Halo, nama aku Esa Hidayatul Fasumia, biasa dipanggil Esa dari Epidemiologi Angkatan 2021. Dian. Baik, semuanya terima kasih MC atas kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan saya Dian Safitri Ahmad, teman-teman bisa panggil saya Dian. Saya dari peminatan Epidemiologi Angkatan 2022. Nah, itu dia perkenalan dari Kak Esa dan Kak Dian. Nah, Kak Esa dan Kak Dian nih bakalan banyak sharing tentang peminatan epidemiologi di acara ini. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak, boleh nggak Kakak jelasin terlebih dahulu epidemiologi ini seperti apa sih? Apa yang dipelajari dan apa ada yang membedakan peminatan epidemiologi ini dengan peminatan yang lain? Mungkin bisa dari Kak Esa kemudian dilanjut Kak Dian. Oke, terkait dengan epidemiologi ya, seperti namanya sendiri epidemiologi itu terkait dengan mungkin kita secara singkatnya aja terkait dengan penyakit ya. Jadi di EPID ini kita mempelajari terkait dengan bagaimana suatu penyakit bisa terjadi, kemudian resikonya, kemudian bagaimana pola penyebarannya, sumber penularannya, menyebarnya melalui apa, dan juga kita belajar terkait dengan cara mengendalikannya begitu. Nah, untuk apa yang membedakan dari EPID dengan peminatan lain itu terkait di mana di EPID ini kita belajar terkait dengan surveillance, kemudian ada penyelidikan epidemiologi sama investigasi wabah. Itu sih menurutku yang membedakan dengan peminatan lain. Jadi di EPID ini kita belajar terkait dengan bagaimana olah data, analisis data kesehatan secara terus-menerus. Jadi kita juga bisa memprediksi terkait dengan KLB, kemudian tren penyakit, naik turunnya. Kemudian kita juga belajar terkait dengan investigasi kalau misal terjadi wabah itu kita harus apa, yang dilakukan itu apa saja, seperti itu. Oke, baik. Mungkin jawabannya kurang lebih sama dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Esa. Mungkin sedikit menambahkan bahwasanya di epidemiologi ini selain kita belajar promotif preventif, tapi kita juga belajar terkait dengan protektif. Agen penyakit itu kan banyak, sehingga kita itu belajar agen penyakitnya, kemudian upaya pencegahan dan pengendalian penyakitnya itu sendiri supaya tidak seperti yang dikatakan tadi, supaya tidak terjadi KLB di kemudian hari. Wah, jelas banget nih penjelasannya. Jadi epidemiologi ini lebih spesifik ke arah penyakit ya Kak, membahas tentang penyakit entah itu wabah ataupun penanganan dari suatu penyakit seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di epidemiologi ini kita akan lebih mengenal tentang penyakit. Oh ya teman-teman, buat yang belum tahu nih, FKM ini ada pemilihan peminatan yang cukup menarik, entah itu dari peminatan 1 ataupun sampai ke 7. Nanti kalian bisa memilih dan bisa diterima di pilihan yang kalian inginkan. Terus kalau boleh tahu nih Kak, apa sih alasan utama Kakak dalam memilih peminatan epidemiologi? Apa ada pengalaman khusus atau cerita pribadi Kakak memilih peminatan ini? Mungkin bisa dari Kak Dian kemudian. Oke, terima kasih. Jadi alasan saya mengapa saya memilih peminatan epidemiologi karena kebetulan saya suka belajar biologi ya. Sedangkan di EPID ini hampir 80% kita belajar biologi. Jadi kalau buat teman-teman yang suka belajar biologi jangan lupa masuk peminatan epidemiologi. Terus kemudian karena EPID itu menurut saya sangat menarik ya, karena kita belajar tentang penyakit, upaya pencegahan dan pengendaliannya, kita juga belajar promotif preventifnya, kita merekomendasikan penyakit itu nantinya akan merekomendasikan upaya apa yang nantinya akan bisa kita lakukan.
Menurut saya selama saya belajar di EPIT di semester 6 ini, semakin kita belajar tentang EPIT, semakin kita mencintai EPIT. Kemudian dari Kak Dini. Kalau dari aku sendiri kenapa memilih EPIT, kurang ada alasan spesifik ya, karena entah dari awal maba itu udah pengennya masuk EPIT gitu. Selain itu, menurutku juga dari beberapa peminatan itu aku ngerasa aku suka aja ke EPIT, tertarik gitu kan, namanya peminatan ya, jadi harus minat. Selain dari Kak Dian yang EPIT suka biologi terus pas EPIT kebetulan aku juga suka biologi juga sih, jadi mungkin itu membuat aku cocok. Dan selain itu di EPIT itu selain biologi kalian juga akan bersahabat dengan data. Nah itu. Luar biasa ceritanya teman-teman. Jadi ada cerita pribadi yang buat kakak-kakak ini makin yakin untuk di peminatan epidemiologi. Kemudian kalau ngomongin soal peminatan nih Kak, menurut kakak sendiri persiapan apa aja sih yang harus dilakukan sebelum benar-benar masuk dan mulai fokus di peminatan epidemiologi ini? Apa ada tips-tips khusus dari kakak yang bisa dibagi supaya nantinya nggak bingung dan bisa siap menghadapi semuanya dengan lebih baik? Mungkin dari Kak Esa, kemudian Kak Dia. Harus benar-benar tahu kalian itu minatnya di mana, bisanya di mana, yang emang kalian itu bisa dan mampu sesuai dengan diri kalian, jangan cuma ikut-ikutan temen gitu juga sih. Kalau dari saya sendiri untuk tips and triknya nggak ada, yang mungkin cuma belajar ya, sehingga dari awal sudah ada persiapan seperti itu. Jadi nanti ketika masuk ke peminatan tidak kesusahan untuk mempelajari mata kuliah yang ada di peminatan tersebut. Wah, tipsnya benar-benar helpful nih teman-teman. Jadi kalian kalau bisa itu dari semester 1 itu udah memikirkan mau di peminatan apa. Jadi bisa nilai-nilai dari matkul-matkul prasyaratnya itu udah dibaguskan dari awal. Ngomong-ngomong Kak, pas udah masuk peminatan epidemiologi ini, biasanya nantinya kita tuh bakalan belajar apa sih? Ada nggak sih Kak mata kuliah di epidemiologi ini yang beda dari peminatan yang lain? Untuk yang dipelajari pas peminatan ini banyak ya, tapi emang lebih fokus ke EPIT ya tentunya, karena kita udah masuk ke EPIT. Seperti kita ada praktik terkait dengan surveillance kesehatan secara langsung. Itu surveillance kesehatan itu kayak gimana, kita terjun ke puskesmas, kita tanya-tanya terkait dengan datanya itu seperti apa, kemudian kita analisis, kita interpretasikan. Kemudian juga kita ada praktik aplikasi screening, gimana kita itu belajar. Pertama kita belajar dulu terkait screening itu apa, jenis-jenisnya, kemudian kita ikut serta di puskesmas terkait dengan pelaksanaan screening. Kemudian kita juga belajar analisis data seperti peminatan-peminatan lain, ada analisis data. Kita juga belajar terkait dengan riset epidemiologi itu seperti medpen. Jadi kayak kita membuat mini skripsi, proposal skripsi yang kemudian untuk disemprokan, tapi cuma di peminatan aja. Kemudian yang paling beda juga kita ada investigasi wabah. Jadi kita belajar terkait dengan wabah itu seperti apa, KLB itu seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan. Kemudian kita belajar terkait dengan penanganan kalau ada wabah keracunan makanan itu seperti apa, perhitungan attack rate, incident rate, kemudian terkait dengan bagaimana pengendaliannya, kemudian setelah wabah itu bagaimana intervensinya. Itu kita juga mempelajari hal-hal tersebut sih. Oke, mungkin yang membedakan EPIT dengan peminatan yang lain juga mata kuliahnya. Kalau biasanya peminatan yang lain analisis data menggunakan SPSS yang paling sering, tapi kalau di EPIT itu ada namanya EPI-Info. Jadi di mandat epidemiologi, teman-teman EPIT itu analisis datanya bisa menggunakan EPI-Info. Jujur, saya habis masuk EPIT baru tahu kalau ada aplikasi itu, karena sebelumnya nggak pernah dikasih tahu atau belum dikasih tahu, dan juga belum pernah praktik di semester sebelumnya. Tapi setelah masuk EPIT kita dikasih tahu bagaimana analisis data menggunakan EPI-Info. Wah, terima kasih banyak nih Kak atas penjelasannya yang sangat informatif dan menarik. Jadi setiap peminatan itu pasti punya keunikan tersendiri ya Kak. Kemudian kita bahas soal magang nih Kak. Bisa cerita nggak, mungkin dari Kak Esa terlebih dahulu, tempat magang kakak itu seperti apa, kemudian suasananya asik nggak, terus gimana sih proses magangnya dari awal sampai akhir. Pasti seru nih buat temen-temen yang pengen tahu gimana rasanya magang di tempat kakak. Untuk tempatku magang, kemarin aku magang di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Kemudian untuk aku kebetulan dapet di tim kerja surveillance dan imunisasi. Dulu aku bertiga, sesama UNED itu bertiga.
Kemudian aku dapat teman juga yang sama magang dari UM sama dari pasca sarjana UNER, Magister EPIT dari UNER gitu. Terus kemudian untuk magangnya seperti apa? Kita di sana ini sih, kita belajar. Jadi kita dapat materi juga dari Bapak Ibu yang kerja di sana. Kita dapat materi terkait dengan PD3I, kemudian terkait dengan penyakit emerging gitu. Terus kemudian kita bantu dalam hal analisis data atau recap data seperti itu. Kemudian yang paling seru ini kita diajak buat anggap aja jalan-jalan, bukan jalan-jalan sih, kita diajak turun gitu. Karena aku di Dinas Kesehatan Provinsi, jadi kan provinsi menaungi kabupaten kota di Jawa Timur ya. Jadi kita turunnya itu ke kabupaten atau ke kota lain. Kebetulan aku waktu itu diajak untuk ke Pamekasan, jadi kita ada sosialisasi terkait dengan surveillance aktif rumah sakit di sana. Kemudian temanku juga ada yang diajak buat ikut PE terkait difteri di Kediri gitu. Jadi yang seru itu kita diajak jalan-jalan gitu. Tour labnya tuh kita keluar kota gitu. Terus kemudian kalau di sana juga orangnya tuh pinter-pinter, kayak relasinya tuh luas-luas gitu. Seru. Kalau untuk Kak Dian mungkin udah kepikiran mau magang di mana ataupun tempatnya di mana seperti itu. Oke, karena magang saya kan masih bulan depan ya, magang regulernya. Jadi saya memilih di Dinkes Banyuwangi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Terima kasih banyak ya Kak, udah cerita seru tentang pengalaman magangnya. Jadi makin kebayang deh gimana suasana dan proses magang di tempat Kakak ini. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi dan gambaran buat teman-teman yang lagi mikir-mikir mau magang di mana nantinya. Nah, setelah kita ngobrolin banyak soal peminatan epidemiologi, aku pengen tahu nih, pasti juga penonton penasaran kira-kira peluang kerja atau karir apa aja sih yang biasanya terbuka buat orang-orang yang memilih di peminatan epidemiologi. Menurut Kak Esa dan Kak Dian sendiri, apakah prospek kerjanya ini cukup menjanjikan dan bisa bikin kita optimis untuk memilih peminatan ini? Mungkin dari Kak Esa, kemudian Kak Dian. Untuk prospek kerjanya sendiri di EPIT ini teman-teman bisa untuk melanjutkan nanti di puskesmas, bisa di dinas kesehatan, bisa, atau teman-teman ikut lembaga swadaya masyarakat gitu juga bisa, atau mungkin teman-teman mau di rumah sakit itu juga bisa. Kemudian karena kita ini epidemiologi peminatan, jadi nanti kan lulusnya tetap SKM ya, jadi teman-teman tetap bisa nih buat berpeluang di karir yang selain epidemiologi. Tapi untuk epidemiologi kalau teman-teman emang suka banget nih sama epid, itu bisa di dinas, di puskesmas, atau di rumah sakit, atau di lembaga swadaya masyarakat seperti itu, kayak gitu sih. Menurut Kak Dian? Baik, kalau untuk prospek kerjanya menurut saya sangat luas ya untuk peminatan epidemiologi, karena seperti yang dikatakan sama Mbak Isa tadi bahwa kita lulus tetap gelarnya SKM meskipun kita peminatan epidemiologi, sehingga kita bisa melamar pekerjaan di mana saja asalkan backgroundnya memang kesehatan masyarakat. Kalau misalnya mau di rumah sakit bisa masuk ke PPI, kemudian kalau mau di dinas ke P2P, karena kebetulan di bidang P2P itu nanti banyak bidang sub-bidangnya yang membawahi P2P. Kalau di puskesmas juga sangat bisa, maupun di LSM juga sangat bisa. Atau mungkin nanti kalau misalnya nggak mau di instansi kesehatan, ambil S2, kita ngajar di universitas gitu. Wah, mantep banget nih infonya. Jadi makin semangat buat yang lagi mikir-mikir soal masa depan, karena prospek dari peminatan epidemiologi ini kelihatan cerah banget nih teman-teman penonton. Oh iya, ngomong-ngomong soal skripsi nih Kak. Banyak dari teman-teman penonton nih yang udah mulai kepikiran dan bahkan khawatir tentang skripsi. Kalau di peminatan epidemiologi sendiri nih biasanya tema-tema skripsinya itu seperti apa sih Kak? Apakah harus selalu pakai analisis yang rumit atau ada juga pilihan topik yang lebih fleksibel? Dan ada gak tips dari kakak untuk mempersiapkan skripsi sejak awal supaya lebih lancar? Mungkin dari Kak Esa terlebih dahulu. Oke, kalau topik di EPIT itu apa harus pakai analisis yang rumit gitu ya? Enggak kok, kebetulan skripsiku analisisnya nggak rumit ya. Tergantung dari teman-teman aja milih topiknya, kemudian juga disesuaikan dengan kemampuannya kita juga, kita bisanya di mana. Karena aku tuh pernah dapat nasihat kalau misalkan skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Jadi gimana caranya kita untuk bisa menyelesaikan skripsi itu? Kebetulan untuk tipsnya sendiri yang pertama niat untuk kita niat dan berani untuk melakukan skripsi. Ya harus berani karena emang udah waktunya kita buat skripsi. Terus
jangan males, harus berproses dan berprogres setiap hari. Apalagi ya untuk tips and triknya, jangan putus asa, jangan kendor semangatnya. Pokoknya apapun rintangannya, walaupun takut, itu harus tetap benar-benar dilawan biar skripsinya cepat selesai. Karena kalau kalian molor, males, nanti lama-lama juga akan males gitu loh. Dari Kak Dian sendiri, apa udah ada persiapan atau udah mulai jalan untuk skripsinya? Oke, kalau dari saya sendiri, alhamdulillah sudah mulai jalan. Kebetulan kalau di epidemiologi ini, pemilihan topik skripsinya kan nanti bisa milih ya. Dari 3 yang diajukan, bisa milih mana saja yang di ACC sama Kombi. Tapi juga tergantung sama dosen pembimbingnya masing-masing. Mostly di EPIT itu kalau nggak PM, ya PTM. Atau nggak surveillance gitu-gitu. Kalau saya sendiri, kebetulan saya meneliti tentang tuberkulosis di lapas. Sejauh ini sudah stupen, juga sudah mulai bimbingan. Kalau tips and triknya, kebetulan sudah pernah demotivasi. Padahal masih awal-awal ngerjakan skripsi ya, tapi sudah ada di fase demotivasi. Kemudian langkah-langkahnya atau gimana caranya saya buat menghadapi demotivasi tersebut, ya meningkatkan motivasi. Karena saya sendiri adalah orang yang homesick sekali. Jadi saya kalau misalnya demotivasi, saya selalu pulang ke Banyuwangi, ketemu sama keluarga saya. Habis itu kalau sudah ada semangat baru, saya kesini lagi mengerjakan. Pokoknya jangan putus asa. Kita harus cari motivasi kita, terus jangan lupa selalu ingat keluarga, berdoa supaya dimudahkan, dan jangan lupa selalu berbuat baik. Karena sebaik-baiknya orang hebat adalah orang yang bermanfaat buat sekitar kita. Itu sih. Wah, terima kasih tipsnya Kak, bener-bener helpful nih buat teman-teman penonton. Dan penjelasannya juga bener-bener membuka wawasan, apalagi buat teman-teman yang mungkin masih ngerasa skripsi itu sesuatu yang menakutkan. Ternyata selama kita punya persiapan dari awal dan sudah paham topik yang kita ambil, skripsi di peminatan epidemiologi ini bisa jadi pengalaman yang super seru ataupun menarik. Dan benar tadi kata Kak Esa, Kak Dian, bahwa memilih topik yang dari awal yang sesuai minat kita itu juga mempermudah jalannya skripsi. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan dari teman-teman kesehatan masyarakat mengenai do and don't sebelum masuk di peminatan epidemiologi. Mungkin bisa dari Kak Dian, kemudian Kak Esa. Apa ya do and don't-nya? Do-nya ya belajar yang pasti. Kemudian cari circle yang membangun. Artinya cari circle yang bermanfaat, kemudian yang saling menguatkan satu sama lain. Kalau misalnya terpuruk, jangan kalian bergaul sama orang yang terpuruk, tapi cari orang yang bisa menyemangati kalian, baik itu dari teman, keluarga, seperti itu. Kalau donnya, jangan males. Karena kita mengerjakan skripsi itu kan, kalau misalnya mata kuliah lain selesai UAS ya sudah selesai, tapi kalau skripsi kan enggak. Jadi selesainya skripsi itu adalah tergantung dengan kita. Mau tepat waktu atau mau molor itu tergantung dengan individunya. Ya intinya jangan males. Kalau down-nya ya jangan males ketika sudah, baik itu sudah masuk ke peminatan atau sebelum masuk peminatan, dari awal jangan males. Tanamkan motivasi bahwa saya harus segera lulus dari sini. Mungkin dari Kak Esa. Dari aku hampir sama ya sama Kak Dian. Dunya itu tadi sih cari circle yang membangun. Nah itu aku rasakan banget sih di EPIT. Ketika aku masuk EPIT tuh, aku orangnya FOMO, tapi kalau aku lihat temenku gitu, aku FOMO, aku harus kayak gitu, dan aku berusaha buat kayak gitu. Jadi ketika lihat temenku udah di ACC sempro nih, skripsinya udah sampai sini, aku FOMO, aku harus bisa kayak dia kayak gitu kan. Terus kenapa ya teman-temanku tuh keren-keren gitu, jadi aku selalu pengen seperti mereka dan aku berusaha buat bisa jadi seperti mereka gitu. Kemudian teman-teman yang membangun kita itu sangat-sangat penting ya, dimana dia itu kalau kita tanya dia mau jawab, kalau kita kesusahan dia mau bantu, terus mereka yang semangatin kita saat up and down-nya kita. Kemudian untuk down-nya ya pasti jangan males ya, apapun yang terjadi, entah kamu kena marah, entah topik skripsimu itu ditolak atau apa, jangan males, terus berusaha buat skripsimu itu untuk selesai gitu. Karena aku sendiri merasakan dulu tuh topik skripsiku tuh kayak 3 atau 4 kali gitu ya, ketolak atau kurang gitu. Jadi kayak harus tupen lagi, harus muter otak lagi. Itu nggak apa-apa, tapi yang penting kalian tetap harus semangat.
dan teman-teman kalian yang membangun itu yang akan jadi semangat kalian juga buat kalian terus bertumbuh setiap harinya gitu. Kemudian yang terakhir nih Kak, satu kata buat peminatan epidemiologi. Ini dari Kak Elsa kemudian Kak Dian. Aku dulu ya. Ya boleh. Peminatan epid. Satu kata. Satu kata. Satu kata untuk epid. Keren, udah. Keren. Kalau untuk Kak Dian, Apa ya, amazing ya mungkin ya, amazing. Karena ya itu tadi, saya sangat cinta sama Epid, Mbak Esa juga sangat cinta kan sama Epid. sangat cinta. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu buat masuk peminatan epidemiologi karena sangat seru di peminatan epidemiologi. Yes. wah terima kasih banyak nih Kak, udah menyempatkan waktu untuk menjelaskan peminatan epidemiologi, magangnya, kemudian skripsinya. Oh ya teman-teman, oke deh, kira-kira masih ada nggak sih yang penasaran dengan peminatan yang lain yang ada di kesehatan masyarakat? Kalau iya, jangan khawatir ya, kalian bisa nonton di video selanjutnya di part berikutnya ya. Di sana kita bakalan ngobrol lebih banyak dan seru tentang peminatan yang pastinya nggak kalah menarik. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, see you!